Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I would like a presentation. Before I start, I would like to introduce. My name is Ramanur Hidayah from Engineering Margonda class. Here I would like to presentation about inside the computer and software and operating system. Okay, next. Inside the computer. A computer system is made up of different parts and each has a special job. Some will be inside the computer and others will be outside. Some parts are connected by wires and others are wireless. The parts that make up a computer are called hardware. Programs which tell a computer what to do are called software. The hardware needs the software to tell it what to do. Yang artinya, sistem komputer terdiri dari beberapa bagian dan masing-masing mempunyai tugas khusus. Beberapa akan berada di dalam komputer, yang lainnya berada di luar. Beberapa bagian terhubung dengan kabel dan yang lainnya tanpa kabel. Bagian-bagian yang menyusun komputer disebut perangkat keras. Program yang menceritakan sebuah komputer apa yang harus dilakukan disebut perangkat lunak. Perangkat keras itu membutuhkan perangkat lunak untuk memberi tahu apa yang harus dilakukan. Okay, next. The function of each computer component. Motherboard. The motherboard is a computer component where we plug or install other computer components such as processor, video card, sound card, hard disk, and others. The motherboard functions to connect each of these computer components so that they can communicate with each other. Each motherboard has its own specification such as what processor it supports and what is the maximum RAM capacity supported by the motherboard. Yang artinya fungsi masing-masing komponen komputer. Motherboard adalah komponen komputer tempat kita menancapkan atau memasang komponen-komponen komputer lainnya seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Spesifikasi seperti prosesor apa yang didukungnya dan berapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Okay, next. Processor. If a computer is likened to a human, then the processor is the human brain. The processor or CPU, Central Processing Unit, is a computer component that is tasked with executing instructions or performing calculation. Before buying a processor, you must first find out what processor socket your motherboard has. Whether it is an AM2 socket, an LGA 775 socket, or others. Yang artinya, prosesor. Jika sebuah komputer diibaratkan sebagai seorang manusia, maka prosesor adalah otak manusia tersebut. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Sebelum membeli sebuah prosesor, kalian harus mencari terlebih dahulu soket prosesor apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah soket AM2, LGA 775 atau lain sebagainya. Okay, next. RAM. RAM stands for Random Access Memory, which is a computer component that functions to store temporary data
from a program that we are running and the data can be accessed randomly. Before buying RAM, you must first find out what RAM slot your motherboard has, whether SD RAM, DDR, DDR2, or others. Yang artinya, RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang kita jalankan. Dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Sebelum membeli sebuah RAM, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu slot RAM apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah SD RAM, DDR, DDR2, atau lain sebagainya. Oke, next. ROM read-only memory is a memory that can only be read, cannot be used to store data. ROM is made by the computer manufacturer and soldered into the CPU. It is in this ROM that the BIOS is stored, and the contents of the ROM cannot be deleted, changed, or otherwise. Yang artinya ROM read-only memory adalah memori yang hanya dapat dibaca, tidak dapat digunakan untuk menyimpan data. ROM dibuat oleh pabrik pembuat komputer dan di dalam CPU. Di dalam ROM inilah BIOS disimpan, dan isi ROM tidak dapat dihapus, diubah, atau yang lainnya. Oke, next. VGA card. VGA card is a computer component that functions to produce image output to be displayed on the monitor. Before buying a VGA card, you must first find out what card slot your motherboard has, whether it is a PCI, AGP, PCI-X, PCI Express slot, or others. Yang artinya, kartu VGA ini adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan output gambar untuk ditampilkan di monitor. Sebelum membeli sebuah kartu VGA, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu slot card apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah slot PCI, AGP, PCI-X, PCI Expert, atau lain sebagainya. Oke, next. Sound card. Sound card is a computer component that functions to produce sounds and provide input and output ports. Sound cards are usually provided on board on new motherboard on the market today, so you don't need to spend extra money to buy a sound card. Yang artinya, kartu suara. Kartu suara adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan suara dan menyediakan port-port inputan dan outputan. Sound card atau kartu suara biasanya telah disediakan secara on-board atau di dalam board di motherboard baru yang ada di pasaran saat ini. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan dana ekstra untuk membeli sebuah kartu suara ini. Next. Hard disk. Hard disk is a computer component where we store data. The larger the hard disk capacity we have on our computer, the more data we can store on our computer. Before buying a hard disk, you must first find out what hard disk interface your motherboard has, whether IDE, SCSI, SATA, or others. Yang artinya, hard disk adalah komponen komputer tempat kita menyimpan data. Semakin besar kapasitas hard disk yang kita miliki di komputer kita, maka semakin banyak juga data yang bisa kita simpan di komputer kita tersebut.
Sebelum membeli hard disk, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu interface hard disk apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah IDE, SCSI, SATA, atau lain sebagainya. Oke, next. Power supply. Just like a car that cannot run if it does not have fuel, a computer will not be able to turn on or function if it does not have a power supply or PSU, power supply unit. A power supply is a computer component that functions to supply electric current to other computer components, such as the motherboard, hard disk, optical disk drive, and others. Yang artinya, ibarat sebuah mobil yang tidak bisa berjalan jika tidak memiliki bahan bakar, maka sebuah komputer pun tidak akan bisa nyala atau berfungsi jika tidak memiliki power supply atau PSU. Power supply unit ini, power supply adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, optical disk drive, dan lain sebagainya. Oke, next. Software and operating system. Operating system. The operating system is software that functions to activate all the files installed on the computer so that they can interact with each other. Without an operating system, a computer cannot function at all. Example: DOS, Unix, Linux, Novel OS/2, Windows, Mac OS, etc. Yang artinya sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang berfungsi mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga dapat saling berinteraksi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi sama sekali. Contoh: DOS, Unix, Linux, Novel OS/2, Windows, Mac OS, dan lain-lainnya. Next. Type of software. Utilities program. Utility programs are software that function to fill in the gaps in the operating system. Example: Norton Utility, ScanDisk, PC Tools, etc. Application program. Application program are programs that only do certain job. Usually, application programs are created by a programmer according to the requests and needs of an individual or institution or company for internal purpose. Yang artinya, jenis-jenis software. Program utility. Program utility adalah software yang berfungsi untuk mengisi kekurangan dari sistem operasi. Contohnya Norton Utility, ScanDisk, PC Tools, dan lain-lainnya. Program aplikasi adalah program yang hanya melakukan pekerjaan tertentu. Biasanya program aplikasi dibuat oleh seorang programmer sesuai permintaan dan kebutuhan seseorang atau lembaga atau perusahaan untuk keperluan magang. Oke, next. Package program. Package program is a program that is arranged in such a way that it can be used by many people for various purposes. Example: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Macromedia Studio, OpenOffice, etc. Yang artinya, program paket adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan. Contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, Macromedia, OpenOffice, dan lain-lainnya. Thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.